Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 232 ini akan membahas mengenai topik tiap bulan ada skrip dari ChatGPT. Ya Robun, aku memutuskan untuk di tiap bulannya akan ada mungkin minimal satu skrip dari ChatGPT. Itu adalah kalimat yang aku tulis di info Yorobun. Jadi Yorobun, kenapa episode ini tayang? Kenapa episode ini ada? Lebih tepatnya itu karena aku ngerasa perlu untuk ngasih tahu Yorobun, biar Yorobun mungkin nggak akan kaget, nggak akan bingung, nggak akan bertanya-tanya kenapa kok jadi malah makin banyak skrip yang aku minta tolong bikinin sama si ChatGPT ini. Padahal pertama kali itu di bulan apa ya? Maret ya kalau nggak salah. Itu kayak iseng aja gitu minta bantuan ke ChatGPT buat bikinin skrip podcast. Tapi kok keterusan sampai sekarang? Ya karena sebenarnya gini. Ini aku ceritain langsung ke alasan utamanya aja ya. Alasan utama kenapa aku mau di tiap bulan ada skrip dari ChatGPT adalah untuk meminimalisir adanya aku nggak ngelanjutin podcast ini. Maksudnya gimana? Jadi ini, sekarang jujur aku masih kesulitan buat ngatur waktu. Aku tuh bingung, kan aku mulai kerjanya itu kan dari Senin sampai Jumat. Ya, aku sebenarnya dari awal udah rencana buat ngurus podcast ini tuh di hari Sabtu sama Minggu. Tapi buat jaga-jaga kalau misalnya di Sabtu dan Minggu itu aku nggak punya banyak waktu buat rekaman, ngedit, ngedraft dan lain-lain, upload gitu. Karena entah ada kesibukan di kerjaan atau kesibukan lain, acara lain atau apapun itu, aku nggak mau kalau sampai ada di titik dimana aku tuh nggak bisa upload podcast karena mungkin belum bikin skrip, belum rekaman, belum ngedit, belum ngedraft, jadi nggak bisa upload. Aku tuh nggak mau kayak podcast ini tuh berhenti gitu aja. Ya walaupun sebenarnya dari awal aku udah kepikiran kalau misalnya aku lagi sibuk-sibuknya tuh kayak tetap upload podcast, tapi kalau biasanya 1 minggu 2 kali, jadi 1 minggu sekali. Tapi aku nggak mau. Nah, jadi sebisa mungkin aku mempercepat proses pembuatan podcastnya gitu. Jadi kayak mempersingkat waktu biar meskipun dengan waktu yang singkat tuh aku tetap bisa ngelakuin apa-apa yang biasanya aku lakuin, jadi podcastnya itu tetap bisa tayang gitu. Kalau misalnya di hari Rabu dari pagi sampai sore aku kerja, jadi malam tuh kayak cuma tinggal upload aja karena udah ngedraft gitu. Kalau hari Minggu ya katakanlah bisa ngedraftnya di hari Sabtunya gitu, ngurus podcastnya di hari Sabtu. Tapi di hari yang Rabu tuh kayak udah clear semuanya gitu. Nah tapi buat jaga-jaga semuanya tuh aku pengen sebisa mungkin kalau lagi ada waktu tuh ngedraft sebanyak-banyaknya episode yang aku bisa gitu. Nah, ini nyambung ke apa yang lagi aku lakuin sekarang. Gini, aku langsung ceritain semuanya di sini aja ya. Jadi Robun, buat mulai episode 231-an ini, aku tuh gak bikin skrip. Jadi langsung aku rekaman. Makanya maaf kalau misalnya kayak episodenya jadi panjang karena ngomongnya ngalor ngidul, gak jelas, gak runtut. Aku minta maaf. Aku ngerasa kalau misalnya kayak bikin skrip dulu, nanti bakal lebih lama, lebih makan waktu banyak. Sedangkan aku lagi gak bisa buat ngelakuin ini dalam waktu yang lama. Karena masih ada hal-hal lain yang harus aku lakuin. Tapi aku tetap pengen bisa ngedraft beberapa episode sekaligus. Nah makanya di episode ini pun aku ini langsung rekaman, gak ada skrip yang aku bikin sebelumnya. Aku cuma patokan sama
template opening sama closing sama kalimat di info ya Robun. Jadi kenapa di tiap bulannya ada skrip dari ChatGPT? Biar setidaknya dari episode-episode yang tayang dalam 1 bulan itu, ketika yang lainnya aku langsung rekaman tanpa bikin skrip yang mungkin ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas, setidaknya ada 1 skrip yang jelas, yang aku tuh bisa cepet gitu, skripnya tuh cepet jadi. Nah, kalau misalnya aku bikin sendiri tuh kan lama pastinya, mikir ngetik lama. Jadi biar lebih singkat, aku minta bantuan ke ChatGPT, tinggal aku nentuin mau topik apa, karakternya sebanyak apa, karakter katanya. Terus nanti kan ya cepet gitu kan, langsung jadi skripnya. Jadi aku tinggal rekaman dengan baca skrip dari ChatGPT itu. Sebisa mungkin aku maunya skrip dari ChatGPT itu cuma ada 1 di tiap bulannya. Tapi kalau misalnya nanti diperlukan, mungkin biar nggak bingung milih topiknya, nggak bingung nyusun skripnya, dan nggak bingung juga pas rekamannya, mungkin aku bakal minta bantuan lagi sama ChatGPT. Meskipun di bulan itu aku udah ambil 1 kuota buat skrip dari ChatGPT itu, jadi mungkin bisa lebih dari 1 skrip. Tapi kalau bisa ya cukup 1 skrip aja, nggak banyak-banyak. Ya, gitu ya Robun. Jadi itulah kenapa aku akhirnya mutusin buat minta bantuan ke ChatGPT buat bikinin skrip podcast. Intinya tuh aku nggak mau podcast ini berhenti gitu aja karena kesibukanku. Sebisa mungkin aku juga nggak mau podcastnya tuh tayang jadi cuma 1 episode di tiap minggunya. Aku mau tetap bisa 2 episode di tiap minggunya. Terus ya aku mau podcast ini tuh bisa berumur panjang, bisa ada terus sampai kapanpun. Karena kayak sayang aja gitu, udah kurang lebih 230-an episode, terus tiba-tiba kayak stop, berhenti cuma karena akunya bingung bagi waktu. Tapi aku mau belajar, aku mau berusaha buat bisa bagi waktu, jadi biar aku tetap bisa ngajutin podcast dan bikin skrip dari hasil pemikiranku sendiri. Jadi biar pas rekaman juga enak, bisa ngomongnya terstruktur, bisa gak ngalor ngidul, waktunya juga jadi lebih efisien. Tapi ya itu nanti aku akan belajar sambil jalan nanti. Soalnya ini kan juga masih pertama aku kerja, aku masih kayak masih mengamati nih kesibukanku bakal gimana dan lain sebagainya gitu. Pokoknya aku masih beradaptasi dulu. Tapi semoga nanti aku bisa ngatur waktu, bisa memanage waktu dengan baik. Jadi kayak kerjaanku tetap jalan dengan baik, semuanya tetap terselesaikan dengan baik, terus podcast juga tetap jalan, dan kegiatan-kegiatan lainnya juga tetap terlaksana dengan baik. Gitu ya Robun, mohon pengertiannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.